Shalom, selamat pagi. Saya Dana Ranggadewa Pradakrisno, absen 11, 12 IPA 6. Kali ini saya akan merenungkan untuk tugas agama Kristen, tugas penilaian akhir semester pada tahun ini. Kita mengambil renungan pada bab 9a kemarin tentang praktek demokrasi di Indonesia. Hari ini saya akan berbicara mengenai demokrasi bagi kita yang tinggal di negara seperti Indonesia. Tentunya bukanlah satu pembahasan yang asing di telinga. Sejak sekolah dasar pelajaran mengenai demokrasi terus diberikan kepada kita karena pada dasarnya negara kita sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaannya diatur oleh rakyat. Negara itu sendiri baik secara langsung ataupun melalui perwakilan rakyat. Sistem pemerintahan ini dapat terlihat dengan jelas jika kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, yang mana di dalam prosesnya terdapat kebebasan, persamaan, dan permusyawaratan mufakat. Suatu demokrasi akan berjalan apabila terdapat keterlibatan setiap rakyat dari suatu negara yang mana telah dianggap mampu oleh negara untuk turut ambil bagian di dalamnya. Kata demokrasi sendiri dikemukakan oleh Aristoteles pada masanya, sedangkan istilah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat mulai dikemukakan oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya. Kali ini saya akan menjelaskan demokrasi menurut pandangan Kristen. Tentunya akan mengarah pada sikap teladan Yesus Kristus semasa hidupnya yang seturut dan sekehendak dengan Allah. Ayat Alkitab tentang demokrasi memang agak sulit ditemukan. Namun terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung membicarakan proses mengarah ke proses demokrasi. Seperti contohnya yang saya akan ambil dari Mazmur 146 ayat 5 sampai 9. Saya ulangi, Mazmur 146 ayat 5 sampai 9. Yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ayat ke-6, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ayat ke-7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dan ayat ke-8, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Dan ayat terakhir, ayat ke-9, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkan kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan olehnya. Itu demikian bunyinya Mazmur 146 ayat 5 sampai 9. Ayat Alkitab ini tentang demokrasi dapat kita lihat dalam Perjanjian Lama, yakni dalam Mazmur 146 ayat 5 sampai 9 tadi. Dalam ayat Alkitab tentang demokrasi ini menekankan jika Tuhan merupakan tempat pertolongan bagi orang yang tertindas dan lemah. Allah yang adil bagi orang yang tertindas dan terperas. Allah yang menegakkan kepala orang yang tertunduk dan menjaga anak-anak yatim dan janda. Dalam demokrasi digambarkan secara nyata jika semua manusia, terutama rakyat, memiliki hak yang sama dalam menentukan hidupnya, karena Tuhan tentunya akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan apa yang kita inginkan,
Namun apa yang kita perlukan? Semua itu telah direncanakan dan ditetapkan Tuhan. Bahkan sebelum seseorang ada di dunia ini, Tuhan adalah Alfa dan juga Omega, awal dan akhir. Tuhan menetapkan dan merencanakan dari awal hingga akhir, bahkan dalam penyaliban Yesus. Sebagai keteladanan Yesus Kristus, tetap tidak ditinggalkannya. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kehidupan manusia di tengah jalan. Demokrasi ada dalam peradaban manusia, semata-mata sebagai bukti nyata bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling disukai, sehingga berpendapat dan suara yang diutarakan boleh disalurkan dan didengarkan kepada orang lainnya. Amin. Sekian dari saya, Dana Rangga Dewa Praja Krisno, absen 11, 12 IPA 6. 3, 2, 1, close the door. Tetap Ayusa.